Kembali lagi di CLBK, cerita lama bareng kita. Nah, sebelum itu perkenalan dulu nih. Nama aku Muhammad Raffi Wahyu Hidayat dan partner aku Saya Mita Almira Syabil Natania yang akan menemani kalian pada episode CLBK kali ini. Wah, seru banget nih ya Kak kayaknya. Tahu nggak sih, kayaknya kita tuh kedatangan bintang tamu yang super duper keren banget nih. Selain keren, mereka ini juga berprestasi di dunia akademik. Bener banget, jadi bintang tamu kita kali ini tuh bakal bisa banget nyanyi dan di seni musik. Wah, bener banget nih. Kayaknya tuh ya, episode kali ini tuh emang bener-bener cocok banget ya buat anak-anak SMA Negeri 2 Cilacap yang mempunyai bidang seni musik. Iya benar, jadi jangan lupa ditonton sampai akhir ya guys. Ya. Nah, tapi sebelum itu kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak atas Warung Abi yang sudah mensupport di acara CLBK pada kali ini. Bagi teman-teman yang lagi ada di Cilacap nih, yang lagi nyari tempat makan, boleh banget datang ke Warung Abi di Jalan Katamso nomor 20, Sidan Negara, Cilacap Tengah. Betul itu. Langsung aja nggak sih Kak kita panggil? Benar, Oke. biar kita nggak langsung makin aja besar. kita panggil Kezia dan Alvin. Halo. Boleh nih Kak, perkenalan dulu, namanya siapa, dari kelas mana nih? Aku Kezia Indah Nugraheni, biasa dipanggil Kezia Kezi, dari oke. kelas 11 F2. Wih, halo Kak Kezia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alvin dari kelas 12 F10. Halo Kak Alvin. Nah, Gimana nih Kak perasaannya diundang di panggung CLBK kali ini nih? senang, sedih atau gimana nih? Tentu seneng dong. Buat Alvin nih gimana? Merasa jadi orang yang spesial. Wih, karena yang diundang ke CLBK tuh spesial Emang banget bener-bener ya. spesial Bener. sih. Oh iya, ngomong-ngomong nih ya Kak, Kezia sama Alvin baru aja loh menang lomba FLS 3N. Iya bener banget nih. Bagi teman-teman yang belum tahu nih ya, FLS 3N adalah Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek untuk mencari talenta-talenta siswi Indonesia yang berada di seni dan sastra. Kalau Betul nggak nih? ada tambahan nggak nih? Nah, menurut Betul. dari kalian tuh apa sih itu FLS 3N itu apa sih? Ya. Ya, kalau siapa dulu nih? Kamu dulu. Oke, jadi FLS 3N ini merupakan sebenarnya festival perlombaan yang cukup bergengsi ya bagi aku. Soalnya kan apalagi di jenjang SMA ini ada belasan cabang lomba di berbagai lomba seperti seni dan sastra. Itu gimana ya, rasanya kayak ikut FLS 3N ini kayak cukup berkesan iya. Wih. Terus cukup menantang iya, soalnya Banyak yang keren-keren. betul. Berarti kalian juga Oke. keren nih. Iya sih, menurut kita kalian udah Keren top banget. sih. Nah, terus kok gimana gitu awalnya pengen banget ikut lomba FLS 3N ini? Ceritain Kalau dong. aku tuh sebelumnya dari waktu aku SMP pernah ikut FLS 3N. Nyanyi tapi- juga itu. Bukan. Oh, bukan. Cabang lombanya waktu itu gitar duet. Wih, keren. Berarti bisa gitaran ya guys. Ya, itu waktu itu lomba FLS 3N tahunnya waktu itu sih kelas 9 awal deh. Itu dan puji Tuhan aku dapat juara 3 juga. Yeay. Keren ya guys. Waktu SMA ini Hmm. aku kemarin dikabarin sama Calvin sih, ditawarin gitu mau ikut gak. Terus kan nggak mau menyanyiakan Kesempatan nih. Iya, benar. Terus aku Benar. langsung mau gitu, terus ikut seleksi. Gitu. Kalau Nah, buat Alvin sendiri, kalau aku kebetulan aku ikut FLS 3N itu dari SD. Wih, keren dong. udah dari Dari- kecil ya. Bibit-bibit Jadi awalnya itu sebenarnya awal banget ikut lomba nyanyi FLS 3N ini, dulu namanya FLS 2N by the way. Oh, Iya. FLS 3N. Iya. Itu waktu kelas 3 SD. Jadi ini aku berterima kasih banget kepada Bu Wartini ya. Aku Yeah. ingat banget ini. Jadi dulu waktu SD itu aku emang sering diikutin seleksi ya. Kayak seleksi awalnya tuh bukan lomba nyanyi, malah justru awalnya itu aku ikut seleksi lomba menggambar, lomba baca puisi, lomba cipta puisi. Pokoknya banyak dah. Aku diikutin seleksi gitu kan. Terus habis itu ada suatu saat aku ditawarin buat seleksi ikut
seleksi lomba nyanyi. Nah, aku tuh nggak tahu kalau misalnya aku tuh bisa nyanyi. Terus aku ikut seleksi, terus ikut latihan juga. Terus habis itu ternyata aku yang kepilih. Nah, itu pertama kali aku ikut lomba nyanyi itu di SD tingkat kecamatan waktu aku kelas 3 SD, dan itu waktu pertama kali aku dapet juara 3 tingkat Wih. kecamatan. Keren. Bibit unggul guys. Nah, bibit Terus unggul nih. dilanjutin deh sampai SD, SMP, sampai SMA, dilanjutin sampai sekarang. Keren Wah, banget nih. keren sih. Kalau boleh tahu nih ya, kalau ini kan proses seleksi berarti kan di SMA ini. Yes, yes. Seleksinya tuh gimana sih? Harus nyanyi kah sama Pak? Ya, Susah jadi atau gimana gitu? awalnya itu seleksi dari sesama sekolah ini. Mm-mm. Jadi sesama murid di SMA Di Negeri SMA, 2 Cilacap oke, gitu. Seleksi nyanyi. Kemarin kita sih seleksinya pakai lagu yang emang udah dipilih dari FLS 3N-nya. Jadi pilihan lagunya itu ada, kalau buat yang putri ada 2. Apa aja itu? Jalan Pulang Yura Yunita Wah. sama Sama Mencintaimu. Itu aku pilih yang Jalan Pulang Yura Yunita. Terus di situ aku nyanyi, ya. Kebetulan kepilih. Oke, buat Alvin, menurut Alvin tuh susah apa enggak? Kebetulan aku kan ikut FLS 3N, sorry. Itu dari di SMA tuh udah langsung ikut ya, kayak nggak seleksi, soalnya emang yang ada tuh cuma aku di SMA ini. Sorry tuh saya, tapi bukan gimana. Iya. tapi emang waktu itu langsung ikut kan. Jadi nggak seleksi. Waktu itu kelas 10. Aku inget banget. Waktu kelas 10 itu ada 3 pilihan lagunya. Waktu itu ada lagu Burung Camar, lalu Rumah Kita sama Januari. Nah, kan awalnya kan aku nggak seleksi nih. Jadi awalnya langsung latihan. Wah, waktu latihan itu awal banget aku itu latihannya lagu Januari. Cuman kesini itu Januari itu kerasa kayak nggak nyaman gitu loh di aku. Terus akhirnya aku hamin 1 minggu kalau nggak salah mau lomba itu aku ganti lagu ke Burung Camar, dan alhamdulillah di tahun kemarin, di tahun 2024 aku dapat juara 2 tingkat kabupaten. Keren ya. Keren. Walaupun dadakan Messi bisa ya. Nah, ngomong-ngomong nih, buat lomba soal kayak gini, pastinya kan butuh latihan nih. Buat kalian berdua sendiri itu latihannya tuh berapa lama sih? Kan nggak mungkin banget Iya, ya terus seminggu, kayak- sehari atau ya mungkin seminggu mepet banget itu kan? Fleksibel nggak sih latihannya kayak Fleksibel. atau setiap pulang sekolah kalian harus latihan nih? Iya, kayak gitu. Fleksibel ya. Ya fleksibel sih sebenarnya. Berarti semaunya kalian nih, kalian Semaunya Tapi kalian. ada Iya, latihan ada sama jadwal-jadwal pendamping. tertentu yang Oh. latihan sama pendamping kita, sama Pak Dwi gitu. Selain itu ya paling kita fleksibel sih, latihan di ruang Rumah musik, sendiri. ya kalau nggak di rumah gitu. Oh. keren Di keren. ruang musik juga kadang latihan sendiri gitu. Tuh. Berarti kalian udah kayak penghuni ruang musik ya? Ya, Ya, bisa bisa dibilang dibilang. kayak gitu sih. Nah, terus tuh ya, pastinya kan selain lomba FLS 3N ini, kalian tuh dapat lomba-lomba di luar lomba ini tuh dari mana aja sih? Apa dari teman ke teman atau Iya, atau direkomendasikan dari guru gitu? Ah, Kalau lomba di luar sekolah, kalau aku sih ya biasanya tuh kebetulan aku jarang juga ikut lomba di luar sekolah, kebanyakan di dalam sekolah. Jadi kalau misal di luar sekolah itu beberapa kali aku ikut, dan itu aku dapat infonya dari Instagram biasanya. dan sering buka medsos nih ya. Iya benar. Nah, biasanya aku dapat Instagram. Kalau misal dari dalam sekolah itu biasanya di ini sih ditawarin sama guru-guru, mau ikut lomba ini enggak, kayak gitu. Jadi kalau misal ada kesempatan ya aku ikut. Berarti harus punya relasi juga nih ya sama guru-guru. Iya, betul. Kalau Kalau Berke sih, aku kalau di luar sekolah aku kayaknya nggak pernah ikut lomba di pernah? luar sekolah. Oh, Tapi keren. kalau misalnya tampil gitu pernah. Itu dulu waktu SMP aku diajak sama guru aku. Itu juga guru aku kan relasinya lumayan gitu Oke, ya. iya, benar. Jadi waktu itu kita tampil di apa ya namanya, kayak ngabuburit gitu loh, ngabuburit bareng-bareng sama musisi Cilacap gitu. Terus habis itu lomba-lomba seringnya dari sekolah tiba-tiba langsung dibilang, Kezia ikut lomba ini ya, terus tinggal latihan-latihan gitu. Oh gitu. Terus nih, aku tuh penasaran ya, kemarin pas kalian FLS 3N nih, kalian milih lagu apa buat di lomba ini? Kalau aku milih lagu Jalan Pulang Yura Yunita. Kalau Calvin? Calvin nih apa? Sebenarnya ya itu ada 2 pilihan lagu buat cowok ya. Itu pilihan lagunya ada Manusia Kuat sama Dari Mata Sang Garuda. Nah,
sebenarnya ya jujur dari antara kedua lagu ini aku tuh agak gimana gitu, kayak kurang cocok sama lagunya. Jadi dalam nyanyi pun aku agak apa ya, sebuah tantangan gitu loh bagi aku, karena aku bisa dibilang bukan sering kayak terbiasa buat nyanyi lagu-lagu yang slow, dan Manusia Kuat itu menurutku cukup menjadi tantangan, tapi tidak sesulit dari Mata Sang Garuda, jadi aku ambil Manusia Kuat gitu. Bagus. Bagus. Nah, kalian kan masih proses seleksi nggak sih ini? Udah. Oh iya, sebenarnya kemarin waktu di tingkat kabupaten kita kan seleksi, dan alhamdulillah aku juara 1. Terus Kezia dapat juara 3. Terus habis itu kita berdua maju ke tingkat cabang dinas gitu. Jadi semua juara dari masing-masing kabupaten, 3 juara itu lanjut ke cabang dinas. Kemarin udah dilaksanain di SMK 3 Banyumas. Ya betul. Jadi Wih, keren. di sana kita tuh ketemu semua peserta dari semua cabang lomba, baik SMA atau SMK. Jadi kita digabung lombanya antara SMA sama SMK, dan alhamdulillah kemarin aku dapat juara 2 di Banyumas gitu. Keren nih. Wih, keren banget nih. Kalau boleh tahu nih ya, ke SMK 3 Banyumasnya tuh kalian sama sekolah atau Iya, atau pribadi? mandiri gitu. Sama guru ya, Iya, sama pendamping. sama pendamping, sama pendamping. Kita kesana berangkat sebenarnya tuh janjian jam 5:30. Jadinya kita berangkat 6:30. Iya. Telepon. Habit yang turun Di telepon Pak Dwi itu panik banget kayak gini. Vin, nanti kita telat. soalnya kita kan berangkat bareng. Sebenarnya kan aku kan dari rumah. Aku dari rumah tapi ke tempat make upnya dia dulu gitu kan. Terus dari tempat make upnya dia, ternyata dia belum selesai loh, masih nungguin ya sebentar sih. Terus habis itu dari tempat make upnya dia, si Kezia ini kita berangkat bareng naik mobil gitu. Buat kalian nih, pengalaman yang paling berharga buat ngikutin lomba ini tuh apa? Alvin dulu. Oh ya udah. Boleh. Siapa dulu nih? Ya udah. Kalau buat aku sih ya, pengalaman berharga ya. Yang pastinya seru sih. Aku bisa ketemu bareng teman-teman dari luar SMA 2, maksudnya dari sekolah lain gitu ya. Kita menjalin relasi gitu ya. Ada beberapa juga yang udah mutualan Instagram, dan kita saling kenal sampai sekarang gitu. Itu yang bikin seru sih. Iya, aku juga di sana kebetulan ternyata waktu kemarin yang lomba di cabang dinas itu lumayan banyak teman-temanku yang ikut. Jadi kita gak sengaja ketemu, kayak kaget tiba-tiba loh, kok ada ini gitu. Kayak reunian gak sih? Iya. Ketemu sama temennya Sampai gitu. waktu Keren. itu teman aku ada yang dia tuh ke SMK 3 Banyumas itu, mereka naik bis karena segitu banyak. Terus juga ada kenalan baru lagi dari Kroya juga ada. Kita ya kenal aja sih, tapi belum mutualan. Oke, Sedih nggak apa-apa banget ya, nih. nggak apa-apa Ya, ya. nggak Oke. Kalau setelah FLS 3N selesai nih, kalian tuh ada nggak sih target lomba lain gitu yang kalian mau ikutin? Yang kalian tuh pengen banget capai itu lomba. Kalau aku nih ya, sebenarnya kalau aku sih sebenarnya harusnya target aku tuh di FLS 3M tahun ini, karena ini terakhir ya, aku udah kelas 12, jadi tahun besok udah nggak bisa ikut lagi. Aku tuh nargetin diri buat minimal ikut ke tingkat provinsi kan sebenarnya. asik. Tapi waktu ini cerita dikit ya. Jadi kemarin waktu lomba itu kan ada total itu 12 peserta dari SMA dan SMK di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Nah, itu tuh waktu lomba tuh aku sebenarnya lumayan pede. Lumayan pede maksudnya kayak aku tuh nggak tegang gitu loh lombanya, kayak pas mau maju tiba-tiba aku kayak grogi gitu loh. Kayak bingung, grogi, terus jadi nyanyinya tuh nggak enjoy. Terus akhirnya waktu lomba itu, waktu aku maju jadinya ini deh, ada sedikit kecelakaan waktu aku ngehit nada tinggi, kayak agak fals dikit. Jadi gagal deh ikut provinsi. Tapi nggak apa-apa sih. Keren sih. Iya. Ya, tetap keren ya guys. Sampai ke cabang. Iya. Oke sih, apa? Kalau aku lomba-lomba juga bingung sih. Tapi kan kalau Kak Jani masih kelas 11, jadi Iya, menurut masih aku bisa kesempatan jadi terluas karya. masih banyak Masih ada sih. kesempatan tahun depan tahun nyoba depan. lagi. Nah, Ya semoga Iya. semoga bisa
lanjut lagi ke Lanjut. Amin. Amin. Mohon doanya ya guys. Mohon doanya guys. Ya, mohon doa. Nah kayak aku kalau sekarang kan udah kelas 12 ya harus fokus sama TKA. Jadi kalau mau buat ikut lomba-lomba tuh harus mikir-mikir lagi gitu. Oh ya Nivin, tadi kan kamu kan ngomong tuh, katanya kamu tuh ngerasa grogi atau gimana kan tadi. Nah, caramu buat ngatasin grogi kayak gitu tuh harus ngapain? Apakah ada ritualnya dulu gitu? Sebenarnya ya. Iya ke kamar mandi dua Iya. kali. Aku itu di kamar mandi ya kayak situ. Nih, sebenarnya tuh aku kalau grogi tuh jarang, kalau lomba tuh aku jarang grogi, cuma jarang. cuma kemarin tuh ya kayaknya kalau aku amati tuh ya kemarin aku tuh groginya karena aku tuh kurang latihan. Jadi waktu hari GH itu bener-bener mau latihan tuh susah soalnya ruang transitnya itu deket sama stage kita buat nyanyi gitu loh. Jadi mau latihan juga takut suaranya tabrakan, takut kedengeran sama yang lain. Jadi sebenarnya yang bikin grogi itu. Terus biasanya nggak tahu kenapa ya biasanya kalau di lomba-lomba lain tuh aku nggak grogi. Mungkin karena emang Iya. bener sih harus latihan dulu, harus latihan dulu pas waktu Faktor lain ya. walau udah hari H tetap harus latihan dulu. Salahnya kemarin aku nggak latihan gitu, cuma latihan dikit Ya, doang. kemarin sebenarnya kita mau latihan ya, sudah ditawarin juga sama pendamping kita, Pak Pak Dwi, Dwi. ya. Ya, kalian nggak mau latihan dulu, itu ada kelas-kelas gitu. Tapi kita nggak tahu ya, itu kelas kosong, siapa tahu masih buat cabang lomba yang lain. Iya, Iya. takutnya soalnya di sana kita cuma berdua ya. Kebetulan pendamping kita ada kepentingan lain di sana jadi panitia gitu. Berarti kalian mandiri banget ya di sana ya. Iya, kita kemana-mana sendiri. Ambil makan kebingungan, sendiri. kebingungan beneran kebingungan di sana. Kita sampai tanya-tanya, ini ambil snacknya di Iya. mana ya? Terus habis itu, ini dapat waktu itu kan ada nomor undi kan, nomor undi itu dikasihnya waktu kita mau masuk ke stage buat itu tampilnya. Jadi kita tanya, maaf ini ngambil undiannya dari mana ya? Gitu. Kita baru bingung, tapi untungnya kita masih bisa tanya-tanya sih. Aman ya. Aman-aman. Untung Messi ada jiwa-jiwanya untuk bertanya Iya. gitu. Bayangin nanti kalau nggak tanya gimana Kalau ini? introvert parah kan kasihan Waduh, ya. kebingungan tuh jadi orang hilang di Kebingungan. sana. Kayak orang hilang gitu. Terus nih kalau pas pertama diumumin tuh rasanya gimana buat kalian juara nih? Deg-degan, Deg-degan, nervous atau kayak oh udah biasa menang udah gitu. kayak pasrah aja lah gitu. Pasrah. Masih. Sebenarnya waktu awal-awal tuh pengumuman tuh aku nggak, waktu kabupaten ya, waktu kabupaten tuh aku nggak tahu loh. Kan yang lain ada yang udah tahu juara-juaranya. Terus waktu aku bikin snapgram di Instagram itu tiba-tiba ada temen aku yang ngebales snap aku gitu, bilang selamat ya guys ya. Terus aku kaget dong, kok selamat apa? Selamat apa nih? Aku Nggak tahu apa-apa tiba-tiba ikut gitu ya. FS3N gitu. Terus habis itu bilang, loh kamu kan juara 3 ya? Terus aku bilang, lah emang iya? Terus, Dirinya nggak tahu. Shock sendiri. Shock sendiri. iya, karena itu Oke. waktu itu kan waktu di tahap kabupaten kan masih ini ya, apa, Online. virtual gitu. Oh. Jadi nggak, Iya. pengumumannya Nggak langsung gitu. Heeh. Kalau kamu? Kalau aku sendiri ya, kalau buat yang kemarin itu sebenarnya nggak gimana sih, soalnya kan tahun kemarin udah ikut ya, udah juara 2 pasti ada perasaan buat menang, ada. Jujur ini ada kayak mungkin menang, cuma nggak tahu juara berapa, taunya juara 1 dan seneng sih di situ diumumin jadi juara 1. Senang. Berarti kayak seneng ya. Udah. Seneng lah. Terus pas udah diumumin jadi kayak udah lega gitu, udah tahu juara 1 gitu. Nah, buat kalian berdua pasti kan punya genre musik yang beda-beda nih. Apa nih punya Kezia genrenya? Kalau aku tuh sesuai mood sih, kadang Khusus mood. Genre kadang kalau menentukan. misalnya lagi di kamar sendiri Ya. gitu, biasanya aku genrenya kadang jazz, kadang R&B gitu. Tapi kalau dangdut pernah nggak nih? Atau jangan-jangan Iya. pernah ngerok sih. Kalau dangdut paling lebih ke koplo sih kalau dangdut. Are you serious? Beda kan dangdut sama koplo beda kan? Nggak tahu. Iya, Emang iya? beda. Bedanya apa nih? Apa ya? Kalau dangdut tuh lebih kemana gitu? Enggak, coba deh Ah. contoh sebutin satu lagu dangdut dan satu lagu koplo biar kita Iya. tahu Kalau perbedaannya. Iya. dangdut Iya, aku nggak bisa terlalu tahu sih. Kalau koplo itu yang biasanya tuh sering dinyanyiin loh. Kayak Apa tuh? penyanyinya tuh Via Valen terus Oh, I see. itu tuh koplo. Iya. Kalau dangdut tuh beda, kayak apa ya? Aku nggak bisa jelasinnya, tapi ya Elvi Sukaisih itu dangdut. Elvi Sukaisih. siapa itu?
Roma Irama. Roma Irama deh, Oh, kan dangdut. Itu itu dangdut. dangdut. Oh, oke. Aku pikir tadi siapa Via Valen? Valen. Itu juga dangdut ternyata. Aku pikir ya. Berarti menambah wawasan. Iya. Kalau aku sendiri aku lebih suka ini sih. Sekarang ya, buat sekarang aku Iya. tuh lebih suka rock sama Wih, pop. metal. Jujur ya, sama ya sih rock pop sama kadang dengerin jazz juga gitu. Ya, Beda-beda ya ini. Beda-beda. Lah. Kalau musik buat kalian tuh apa sih? Hobi, passion atau apa nih? Iya, atau kalau misalnya kalian lagi stres nih, pengen nyanyi deh biar ngilangin semua masalah-masalah yang ada di pikiran kalian tuh. Iya bener. Oh, kayak gitu. Iya, aku di rumah kadang kalau misalnya lagi ngamut banget ya, aku tuh kan selain sisi dari nyanyi sama main musik, aku juga suka ngerajut ya. Nah itu aku suka ngerajut, biasanya ngerajut sambil dengerin musik gitu. Biasanya aku dengerin lagu Tulus sih, karena setelah aku dengerin lagu Tulus rasanya kayak self apa namanya me time gitu. Kalau Kalau Alvin, kalau aku sendiri, aku jujur denger musik setiap hari sih. Denger musik tuh setiap hari. Pokoknya entah aku lagi main game, entah aku lagi olahraga, entah aku lagi makan, pasti ada musiknya tuh ada aja gitu. Terus biar menambah selera Iya makan kayak nggak kayak sih? pelengkap nggak sih? Kayak garam seasoning gitu. pokoknya ya setiap hari musik itu hidup. Iya. Udah Seasoning melekat di dalam kehidupan. jiwa. Karena tentang musik Gitu. tuh kayak ending Hampa. banget gitu. Hening. Apa sih? Iya, betul. Iya, menurutku Benar. juga gitu. Iya. Gimana? Kalau kakak-kakak pada suka lagu apa nih? Kalau kamu dulu deh. Kalau aku lebih sukanya ke pop. Pop. Iya. Bisa apa? Lagu apa gitu? Ya, Atau kamu apa? Enggak, mesti kalau enggak gitu? penyanyi favorit ya. Jujur ya. Nih jangan di head tolong ya. Iya, apa ini? Saya tuh lebih suka K-pop nih. Oh, Iya benar K-pop, Korean pop. Saya lebih suka ke Stray Kids. Idolnya siapa? Yang di ini. Taehyung, Jimin. Gitu. BTS. Bangsan tapi kalau Stray Kids tuh bukan pop ya. Pop bukan sih? K-pop. Iya, K-pop. K-pop. Iya, pop. Pop. Tapi kalau lagu-lagunya tuh lebih kayak ke rock gitu loh. Kayak kok rock sih? Apa sih nggak tahu. Yang kayak metal-metal Iya, gitu. pokoknya kayak yang Oh. nggak slow gitu. Kalau Kak Raffi? Kalau aku sendiri ya lebih suka lagu-lagunya tuh yang slow gitu, yang enak lah gitu. Ih, Bruno Major. Tahu nggak? Enggak, aku nggak tahu. terus kamu dengerinnya siapa? Dengerin Artis apa? siapa deh? Kayak lagu-lagunya Dimas M. Itu kan slow-slow tuh, itu aku gimana? suka. Nggak tahu. Jujur nggak tahu. Coba contoh lagu ya. Yang Pokoknya ada nggak? lagu yang hype viral gitu dah. Yang hype apa ya ini? Jangan Dimas M deh. Apa? Ya udah. Taylor Swift. Oh iya. Aku suka. Iya kan? Tapi iya. Nah, pasti. Lagunya apa lagunya? Apa ya? Aduh, Langsung Kak. hilang semua, Langsung buyar. hilang Ya, hampir semua lagu ya. Ya, hampir semua lagunya Taylor Swift aku suka. Iya, aku juga ini sih kalau biar memperbaiki moodku juga kadang iya. tuh Taylor Swift gitu, apalagi waktu Enak itu gitu nggak pokoknya terpakai enak lagunya. ya. Oh, iya, waktu. Benar. Siap. Retweet deh. Nah, kalau buat kalian sendiri kan berdua suka banget nih sama yang nyanyi. Buat Yes. kayak latihan kayak gitu, kalian tuh otodidak atau pernah les vokal atau mungkin diajarin sama Iya keluarga nih. kalian? Atau udah nurun? Dak sih. Otodidak. Tapi paling latihan kalau sama pelatih itu kalau misal mau ikut lomba aja. Oh, kalau Kak Alvin? Kalau aku dulu sempet kelas vokal waktu dari SD sampai SMP tuh les vokal. Tapi makin kesini kayak udah otodidak kayak sendiri aja gitu. Udah, Keren, paling keren, itu sih. keren, keren. Kecil Kembangin ya. aja Ya. gitu. Benar. Terus, menurut kalian tuh ada teknik vokal yang paling susah nggak? Kalau aku buat sekarang sih apa ya? Kalau sekarang aku lagi ini sih, lagi belajar buat riff and runs sama ini apa namanya? Mix voice, belajar buat mix voice itu susah. Tahu nggak riff and runs? Jujur nggak tahu sih. Iya. Gitu. Riffnya kayak vibra Ziva. nggak sih? Iya kayak Ziva. Jadi kayak Vibra tuh beda. nadanya tuh banyak tapi cepet. Jadi contohnya kayak gini. Siap. Itu namanya riff and runs. Gitu. Kalau mixed voice itu kayak campuran antara suara
kepala sama suara dada, suara asli, sorry. Jadi kayak bisa ngehit nada tinggi tapi tebel gitu. Beda sama falsetto gitu kalau aku. Kalau Kalau Kezi Kezi? apa nih yang Kalau aku bisa? dari kemarin tuh sama Calvin juga tipis-tipis ngajarin aku gitu. Improvisasinya juga Ya. sedikit-sedikit ya. Itu waktu ada nada yang tinggi gitu ya. Itu harusnya pakai head voice gitu. Katanya dia kalau head voice tuh bisa emang tinggi gitu. Nah, aku bingung nih kayak head voice tuh rasanya gimana gitu. Tapi kadang tuh bisa, tapi kadang hilang lagi. Paham Berarti nggak? belum terbiasa ya. Biasa. Mungkin nanti kalau dicoba-coba Iya. terus bisa ya. Butuh latihan doang sih berarti ya. Iya. Terus kalian ini selain nyanyi nih, kalian belajar alat musik juga nggak sih? Enggak. Kalau aku ya itu Apa itu? awalnya otodidak. Aku otodidak sih. Oh, otodidak. Awalnya aku belajar gitar. Itu karena tadinya tuh sebenarnya masku yang belajar. Cuman karena aku dulu FOMO gitu ya. Oh, korban FOMO guys. Korban FOMO. Iya FOMO. Jadi aku itu ikut-ikutan minta diajarin gitar itu waktu kelas berapa ya? Kelas 3, kalau nggak kelas 2 deh. Itu aku minta diajarin, terus sampai sekarang aku belajar di TikTok, YouTube gitu-gitu. Terus juga baru-baru ini nggak baru-baru sih. SMP tuh mulai belajar keyboard sih. Wih, keren ya. Ini keren. mumpung kita di sini ada keyboard nih teman-teman, tolong kakak tolong Waduh. dong keyboardnya dong. Coba dong ini ya. Skill Kita aja beneran nih, dikit-dikit. ya penasaran banget ininya sama apa ya? Skill-skill. iya skill keyboardnya kakak tuh. dikit aja ya? Iya, dikit aja nggak apa-apa. Juga masih belajar ya. Jangan dihujat. Enggak. Enggak. Aman. Di sini Aman. kita tidak menghujat. Ya. Anti bullying. Permisi guys. Silakan Kak. Tahu nggak? Iya mana yang ini ya? Bun. Bukan ini. Yes, yes. Oke, terima Ya. kasih Kakak. Sorry aku minum nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Silakan, apa-apa, silakan. nih. Boleh, Oh, iya. boleh. Sebaik aja ya. Iya, iya. Iya. Oke. Kita saksikan kemampuan keyboard Kezia. Tepuk tangan semuanya. Ntar, aku lupa nadanya. Aku lupa deh. Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gimana sih? Ntar tiba-tiba lupa. Coba dulu aja, coba. Ngeblank, aja. ngeblank. Ngeblank. Bentar. Bentar. Gimana ya? Bentar, aku lupa. Oh iya ya. Berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama. Berbagi rasa untuk sepanjang usia. Wih, keren. banget. Tangan dulu dong nih. Wah, selain nyanyi ternyata ada bakat yang Iya, lain yang benar. wah super duper keren nih. Permisi teman-teman. Iya. Dicabut dulu itu. dicabut. Nah, Permisi teman-teman. ini buat kamu. Nah, Jadi ngomong-ngomongin tempat soal nih. nyanyi nih ya Kak. Kalian tuh menurut diri kalian sendiri tuh suara kalian tuh lebih mirip ke penyanyi siapa sih? Kayak bisa jadi buat menginspirasi Iya. dari Alvin nih apa? Sebenarnya ya, Mm-mm. jujur aku nggak tahu suara aku mirip siapa. Cuma kebanyakan sih orang-orang bilang mirip Afgan. Memang bener Afgan Semanda guys. Alvin itu udah dikenal di SMA Negeri 2 Cilacap tuh udah sebutan Afgan itu. Afgan, ya. Afgannya Semanda. Ya Afgannya semuanya. Ini Gitu kita sih. berarti kenalan buat adik-adik kita. Ini tuh Afgan guys, bukan Alvin. Maaf. Yes. Buat kayak sini apa? Kalau aku jujur nggak tahu sih, tapi dulu aku suka banget sama Anet.
juara 1 Indonesian Idol Junior tahun 2018. Oh ya, tahu. Tahu, oke. Jadi aku terinspirasi dari dia banget sih. Karena dia aku jadi sempet pengen ikut lomba Indonesian Idol Junior tapi sekarang sudah umurnya juga udah nggak cukup sih. Paling Indonesian Idol. Ya. Emang bener nih ya Kak, kalau buat kita tuh apa ya jatuhnya tuh kalau kita punya idol atau penyanyi Iya. apa ya Idola, bahasanya? idola. Pasti jadi inspirasi. Jadi inspirasi. menginspirasi Betul. orang sih. Terus untuk kalian ada lagu yang sering kalian dengerin nggak sih nonstop akhir-akhir ini gitu? Kalau aku apa ya? Aku jujur lagi banyak dengerin lagu rock sih. Jadi aku yang sering aku ulang-ulang tuh judulnya ada lagu Smoke on the Water. Smoke on the Water. Ya, lagu itu Smoke on the Water itu lagunya di Purple itu lagi aku putar-putar terus. Ini rock bukan sih yang I should be over on the butterfly, tau nggak? Kayaknya bukan deh. Tapi katanya Upbeat. tuh rock. Tapi nggak tahu juga sih. Gak tau sih. Jadi tapi kamu enak. kamu lagi sering dengerin tuh? Kalau aku lagi dengerin ini Ruang Sendiri Tulus, terus Serba Salah Raisa, terus Nothing Bruno Major. Ya, Iya. Banyak ya. banyak ini banyak. Terus nih, ada nggak sih kejadian masa lalu kalian tuh yang bikin kalian tuh tetap semangat di masa depan buat kayak aku pengen di bidang musik gitu? Apa ya? Apa itu kira-kira? Kamu dulu deh. Aku sambil mikir. Aku juga bingung. Ntar ulang. Gimana? Coba diulang soalnya. Di kejadian masa lalu nih, kalian tuh masa kecil tuh kalian tuh ada nggak sih kayak apa ya suatu kejadian yang membuat kalian tuh pengen banget berkarya di bidang musik ini? Iya. Kayak pengen langsung meluncur tinggi gitu. Iya. Oh, kalau aku dulu nggak tahu sih. Dulu aku tuh emang dari kecil udah suka nyanyi. Sampai kayak aku tuh nyanyi di atas kursi. Ceritanya panggung gitu ya. Oh, ceritanya atas panggung kursi gitu. habis itu aku mic-nya tuh pakai apa nggak tahu lupa, terus kayak disodor-sodorin gitu. Oh kayak gitu ya. Iya, kayak Konser ya, konser. Terus jadi dari Konser situ dadakan. mamaku mungkin tahu ya aku emang bidangnya di musik. Jadi kalau misalnya aku ikut lomba-lomba atau tampil-tampil gitu, aku disupport banget. Dan aku juga lihat dari apa ya, artis-artis yang aku suka, jadi kayak aku terinspirasi buat pengen jadi kayak dia, pengen bisa apa ya, nyanyi di panggung, terus bisa dikenal lumayan banyak orang gitu. Kalau aku sendiri itu gimana ya? Emang sebenarnya nggak kepikiran buat pengen jadi penyanyi ya dulu. Cuma belakangan ini baru kepikiran buat jadi penyanyi. Soalnya kalau misal jadi penyanyi itu yang pertama tuh dikenal banyak orang jelas ya. Aku mungkin kepikiran pengen jadi buat penyanyi itu gara-gara itu. Terus habis itu jadi penyanyi tuh kayak apa ya? Kalau misal aku jadi penyanyi, aku tuh bisa ngejalanin hobi aku sambil ngasilin uang gitu loh. Jadi itu Ya bener. itu Jadi uang kayak adalah motivasi. kalau misalnya kita Motivasi kerja sih, tapi rasanya jadi nggak kerja karena kita ngelakuin apa yang kita Iya, suka. benar. gitu. Jadi itu sih yang bikin aku mikir buat jadi penyanyi belakangan ini kayak gitu. Terus menurut kalian tuh lebih susah nyanyi solo atau collab? Kan beda-beda tuh ya. Collab tuh kayak misalnya duet. terus- Duet, Duet. iya. Jujur kalau aku lebih susah collab sih. Iya. Ya kan? Karena kita juga harus menyeimbangkan Betul. suara kita sama yang lain. Terus juga belum lagi nanti kalau misalnya suara kita nadanya itu beda-beda, kita harus fokus sama nada yang kita ini Iya. nyanyiin gitu kan. Kalau misal solo kan kita enak mau ngapain aja bebas kayak mau Iya duduk sih. ini Iya sih, mau benar, ini benar, kayak ini nyanyian tuh punya kita gitu kayak Oh nggak ya ada guys, yang berbagi. satu lagi kan kita nyanyi solo sama di entertain sama di lomba itu beda gitu loh. Jadi kalau misalnya entertain kita kayak bebas mengekspresikan suara kita gitu kan. Nah kalau di festival atau lomba-lomba gitu itu harus kayak ada teknik-tekniknya, harus benar-benar diperhatiin gitu. Jadi kalau festival itu lebih susah sih. Iya jujur ya. Soalnya kalau misal aku
nyanyi di luar gitu. Misal aku di kafe nyanyi, itu kayak lebih enak, enjoy, dan gak ada yang aku pikirin gitu loh. Lebih Kayak bebas ya. Bebas. Tapi kalau di festival, kalau lomba, aku tuh harus dituntut mengeluarkan suara yang seperti ini, mengeluarkan teknik yang seperti ini. Jadi sebenarnya agak cukup tantangan yang besar sih kalau ikut lomba-lomba kayak gitu. Bener banget. Bener. Jadi lebih kita kayak kalau aku lebih enjoy kayak nyanyi di walaupun banyak orang tapi itu nggak lomba. Hah, Jadi jujur kita iya. lebih Lebih enjoy gitu. enjoy dan Lebih bisa fun gitu ya. nge-explore gitu loh. Dia Betul. juga nggak Nggak terlalu deg-degan. Soalnya kalau misal lomba pasti kita mikir, habis ini ngapain ya, habis ini ngapain ya, pasti kayak gitu. Iya, benar. apalagi dilihat sama juri kita dinilai gitu. Kita tuh bener-bener mikirin harus sama seperti yang di latihan gitu Iya, loh. Jadi kayak ada tuntutannya sendiri ya. jadi Berat. itu berat sih. Nah, tadi kan kita kan udah ngebahas nih buat yang tentang lomba-lomba, apalagi yang tentang musik. Nah, kalau buat masa kecil dari kalian berdua tuh kayak gimana sih? Emang dasarnya suka nyanyi atau selain nyanyi deh? Atau mungkin kalian Ada hobi lain nggak gitu? yang kalian lakuin di Selain rumah? nyanyi. Selain musik deh. Selain musik. Apa ya? Sebenarnya dulu pas awal-awal aku tampil gitu ya, itu TK, aku ingat banget. Waktu TK Oh, itu gila. aku nggak TK tampil, udah jadi lomba. aku nggak, itu bukan nyanyi. Oh, bukan. Aku malah justru waktu TK itu ikutnya nari. Aku nari dulu waktu TK tuh perpisahan, aku nari. Dan dari situ aku tahu cuma Multi kayak, talenta cuy. iya, dari TK itu aku menganggap kalau aku tuh bisa nari. Tapi Sekarang bisa nggak? Sekarang bisa nggak? Nggak bisa. Terus waktu kelas 3 SD itu baru ketahuan kalau misal aku tuh bisa nyanyi. Jadi mulai di situ aku mulai nyanyi juga, mulai ikut lomba-lomba nyanyi. Terus selain itu ada sih waktu SD itu aku pernah ikut lomba mendongeng. 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 Jadi waktu SD itu aku nggak cuma nyanyi, pokoknya Banyak ya. kebanyakan itu ya mendongeng sama copat. Mau copat. Sekarang bisa nggak? Iya, sekarang bisa nggak? Kayaknya besok kalau Semanda butuh orang ini bisa direkrut juga ya. Sebenarnya Coklat. masih bisa sih, tapi sedikit aja ya. Iya. Kalau ke sini apa? Oh kalau aku dari Padahal aku mau copat. Oh iya. Boleh. Udah, lanjut aja, Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Oke, bentar, aku lupa lagi. Itu dulu tuh waktu SD tuh mau copat Islami, gimana ya? Masya Allah. Islami guys. Itu tuh mau copat Islami. coba aku berdua. Jadi kayak apa ya? Kayak salawatnya orang Jawa gitu. Sebentar, lupa. Ya. Kanthi nyebut. Ih, keren. Merinding guys. Belum. Lanjutkan nih. Iya, udah Lanjutkan nih. kayak udah Jawa-Jawa banget gitu ya. Lanjutkan nih. Lanjut. Ing asmane Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Pokoknya kayak gitu deh kalau mau cepat tuh. Keren. Keren Kayak nih. kayak semi-semi dalang gitu Ini- kalau mau cepat. Boleh nggak sih kayak ini guru bahasa Jawa siapa tahu lagi nonton ya. Besok kalau misal ada lomba sesuatu nih, capat rekrut rekrut nih. aja ini. Walaupun tabrakan sama lomba nyanyi nggak apa-apa, dua-duaan lah. Juga waktu itu lomba FLS 3N sama English Festival juga dia lombanya double barengan gitu Wih. sih. Keren. Ya, Aku gak nyangka kamu bisa bahasa Jawa. Bener. Karena biasanya kita lihat di IG tuh biasanya lagunya bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia. Iya sih. Barat pun aku jarang Keren, explore keren, lagu Jawa sih sebenarnya. tapi Banyak keren loh ya. Inggris. Buat ke sini Kalau apa? aku yang bukan musik ya. Yang bukan musik paling aku hobinya tuh merajut. Lanjut aja. Kayak Karena itu awalnya ada tetangga yang emang dia tuh jualan, terus habis itu tiba-tiba dia bilang yang mau les rajut gitu gratis kayak Gratis. Siapa juga Siapa yang nggak mau siapa gratis? yang nggak mau ya. Jadi aku habis itu mamaku nggak bilang kayak dah ini ikut aja lah ngerajut gitu. Awalnya aku nggak ngerti ngapain ngerajut gitu ya. Terus aku ngeliat hasil mbah aku kan dulu kan pada suka ngerajut kan. Terus kayak lumayan juga ya. Terus Wih. sampai sekarang ngerajut sih.
Ngomong-ngomong nih ya kak, aku tuh tahu info sesuatu. Kezia pasti punya hewan peliharaan. Bener. Apa Namanya nih, siapa namanya tuh? Siapa ini? Ha? Pak, aku hewan peliharaan tuh ada anjing namanya Onet sama Oh, Onet. 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 Kalau denger nama-nama Onet, Pelihara kura-kura. Itu kura-kura dari tahun berapa ya? Belas-belasan lah. Masih Pokoknya hidup dari itu? masku SD, sekarang dia udah kerja, Wih. masih hidup. Berapa tahun tuh ya? Kalau Kira-kira? anjing sih 2 tahun ya. 2 Kalau tahun. anjing jalan 2 tahun. Terus baru kemarin ini pulang dari Magelang, mbahku minta dibawain burung masak. Burung Iya. apa itu? Aku lupa namanya. Yang suaranya tuh kukrung. Iya. Itu tuh kemarin kan aku ke Magelang ya, ke rumah saudara. Itu saudara banyak gitu burungnya. Dia tuh awalnya sih cuman pelihara sepasang ya, sepasang sama satu beda jenis gitu. Terus beranak banyak. Terus mbakku tiba-tiba minta, padahal dia kan nggak merawat ya, nggak merawat sih ngasih makan. Terus sekarang jadi tambah hewannya. kok kayak pas lagi denger nama hewannya Kezia yang ini tuh kayak agak familiar ya. Itu ada inspirasinya nggak? Bukan, ah? Ada inspirasinya nggak yang Onet itu? Kepikirannya tuh nama dari mana? Kok Nggak namanya tahu. bisa Onet? Itu tuh aku sebenarnya udah aku sama keluargaku tuh udah nggak ini loh nggak mau melihara anjing lagi karena ya Kenapa itu? ada inilah Ada udah something ya, beberapa kali mati gitu kan. Jadinya kalau misal kita kami pelihara lagi kayak kasihan anjingnya malah nanti takutnya mati lagi gitu. Jadi waktu itu tiba-tiba Mas datang dari Purwokerto bawain anjing tiba-tiba padahal udah bilang nggak boleh pelihara anjing gitu ya. Iya. Terus udah ada namanya. Namanya emang Onet itu. Iya. Dan Jadi- kebetulan mungkin teman-teman pada ngiranya terinspirasi dari Anet itu ya. Padahal lain, bukan. Kadang-kadang tuh temanku bilang Anet gitu kan sebenarnya Anet sama itu ya. Nah tadi kan kita kan udah ngebahas beberapa nih ya kak tentang masa kecil, hewan peliharaan, Iya. lomba dan musik nih. Buat dari kalian tuh ini apa ya cita-cita buat kedepannya tuh pengen apa gitu? Jujur, yang pertama jelas setelah lulus dari SMA 2 ini, Mm-mm. jelas kuliah dulu dong, kuliah dulu. Kalau aku sih pengennya, Di mana itu? eh, Boleh lah, spill. pengennya itu di jurusan ilmu komunikasi di UGM. Pengennya, Oh, pengennya keren, sih, keren, keren. pengennya. Semoga terwujud ya, amin. Amin. Nah, aku tuh pengen ngejalanin kuliah sambil kerja sampingan. Nah, aku tuh pengen jadi penyanyi gitu. Jadi sambil nyanyi sambil kuliah gitu kalau aku sih. Buat Kesi. Aku jurusannya sama sih kayak dia. Pilihan pertama itu, jadi ada 2 pilihan. Pilihan pertama itu pengennya di Ilkom, jurusan Ilkom juga. Wih, sama nih ya. Iya, Jurusan kayaknya- sama-sama Ilkom nih. Waduh. Ilkom karena tujuannya tuh niat aku ya, kalau misalnya bisa. Bisa lah, Karena bisa, aku pasti. melihat temen aku ada yang kuliah juga itu jurusan Ilkom tuh, dia sering bikin video-video tentang bikin film lah gitu-gitu. Terus nah harapannya besok aku bisa ikut yang kayak gitu, kerja di acara TV-TV gitu. Terus aku kerja di belakang layar, dari situ nanti aku bisa ketemu sama artis-artis Oh, gitu. jadi sama. punya niat-niat Aku yang gitu jadi ya? Iya. Yoi, amin. Terus habis itu pilihan kedua aku pengen diisi penyajian musik Wih, Wih, keren. keren. Isi nih. Isi. di Jogja. Jarang-jarang gak sih ada yang cita-citanya mau ke isi? Terus aku nih penasaran nih, kalian tuh di Semanda tuh ikut eskul apa sih? Atau ikut organisasi apa sih? Boleh disebutin nggak? Jujur kita berdua ikut padus. Yips. Padus. Tapi Padus. kalau aku cuma padus doang sih, padus saja. Soalnya aku jujur lebih pengen fokus ke nilai akademik aku. Jadi aku ngurangin buat ikut ekskul kayak gitu. Kalau aku ikut padu sama organisasinya OSIS sih Oh, sebagai OSIS. BMSIS 8 Sastra dan Wih, karena Wih. itu menurut aku keren. yang Passion kamu banget Iya ya. betul. Karena aku suka menjelajahi budaya-budaya di Indonesia gitu. Aku suka searching budaya-budaya gitu guys. Benar banget. Oke. Terus Oke nih, last nih ya. Iya. 3 kata deh buat yang menggambarkan diri kalian sendiri. tuh apa sih? 3 kata nih. Apa ya? Apa? Apa nih?
3 kata yang menggambarkan Diri Diri kalian. what? Kita yang buat untuk diri kita. Iya. Menurut kalian Iya. yang apa pantas ya? itu. Menurut kalian tuh kalau 3 kata. orang-orang kebayangnya tuh nyebutin kata apa langsung kepikirannya tuh kalian gitu. Apa ya? Kayaknya lebih ke gerak-gerik deh. Aku apa ya? Jujur nggak tahu sih. Ini nggak tahu. oke. Nggak tahu nih. Kayaknya ini sih. Kalau nggak 3 kata, 1 deh. Satu aja deh, ya, satu. Apa nih? Satu. Semangat. 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 Yang penting semangat. Kalau Kezia, Kezia. Nama orang boleh nggak? boleh. Boleh. Anet. Idolanya sendiri ya. Aduh. Iya karena aku dulu sering cerita-cerita gitu tentang Anet ke teman-temanku. Jadi ke teman-temanku kalau ada Anet tuh Langsung hitnya Kezia gitu. Iya gitu. Wah gila ini keren banget ya Kak mereka berdua ini. Terus kalian tuh ada pesan-pesan gak sih buat penonton di rumah sama yang ada di sini nih? Pesan-pesan kalian tuh apa sih buat penonton-penonton nih? Buat memotivasi Iya. mereka. Aku dulu. Yap. Iya. Teruslah berlatih guys. Cari passion kalian di mana. Betul. Terus kalau bisa kalian tuh kalau misalnya kita tahu passion kita di mana, itu bakalan gampang gitu cari kerjanya gimana. Kalian passionnya Yeah. misalnya di aku sendiri, aku misal suka musik, jadi aku bakal pilih kerja yang di bidang musik. Musik. Jadi aku ngerasa kerja itu rasanya kayak nggak kerja. Jadi Enjoy kita- aja gitu Betul loh. banget. Kita bisa ngelakuin hobi, malah justru ada hasilnya gitu. Hasilnya nggak cuman dari apa ya, hasilnya bisa materi dan lain-lain gitu deh. Kalau Calvin, Kurang lebih sama sih buat teman-teman yang masih kebingungan ya mau jadi apa nanti di masa depan. Mending mulai cari-cari dan coba-coba dari sekarang. Entah itu mungkin coba buat nulis atau coba buat ngarang cerita. Dan kalau udah ketemu jangan lupa untuk dikembangkan. benar. Kalian pasti semuanya punya hobi Passion. masing-masing dan passion masing-masing guys. Betul. Nggak Sorry. ada yang nggak bisa. Benar. Asal kalian mencoba, kalian pasti akan menemukan. Betul. Ya. Benar banget. Nih, terakhir. Ini beneran yang Iya, terakhir beneran banget terakhir ya, Kak? nih. Oke. Kalau semisal idola kalian nonton video ini, kalian tuh pengen ngungkapin rasa apa sih? Ngungkapin kata-kata apa gitu? Idola. Idola deh. Anet. Jadi kalau sekarang aku idolanya Tulus. Tulus. Ya, oke. Iya, Tulus. Ini boleh di-mention kan? Besok kalau ngepost tuh di-mention Tulus gitu ya. Apa? Apa? Kamu. Kalau- apa tadi ya? Kalau tulus kan tulus. Kata-kata untuk Tulus. Nonton. Pengen nyanyi bareng. Amin, Mungkin amin ini ya. deh, apa kayak nonton dia aja secara langsung juga aku mau. Kirain kalau bisa nyanyi bareng gitu dong. Terus satu project gitu. Kayak Dere, tahu nggak Dere? Tahu. Yang ya itu. Iya betul. Oh iya, tahu. Dere tuh awalnya muridnya Tulus kan di The Voice Kids tuh. Malah sekarang jadi satu panggung bareng tuh aku pengen Eh. banget. Terinspirasi berarti. Keren ini. Keren. Kalau Calvin, Alvin ini apa? Jujur sebenarnya idola bingung sih. Tapi Banyak ya. karena banyak banget guys. Iya. enggak, kalau idola sebenarnya aku tuh tadi kan lagi suka nonton Indonesian Idol tuh. Aku tuh ngidolain ada satu orang namanya Kak Angel Yadom. Ih. Itu Wih. dia top 10 Indonesian Idol. Itu aku mengidolakan dia banget. Dan kalau Kak Angelia nonton ini pengen bisa duet bareng sih. Gitu, paling. Semoga Keren. apa yang mereka pengenin tuh kesampaian ya. Amin. Nah, nggak Nggak kerasa banget nih. nih. Kita udah di penghujung acara. Nah, sebelumnya itu kami berdua nih mengucapkan terima kasih, Terima kasih banyak buat Kezia buat sama narasumber Alvin. kita. Sama-sama. Ya, narasumber yang keren banget nih. Benar. Bisa datang ke CLBK. Bener banget. Nah, sebelum itu kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat sponsor kita yaitu Warung Abi yang sudah mensponsori acara CLBK di episode kali ini. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton CLBK episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and share and subscribe ya guys. Channel YouTube SMA Negeri 2 betul, Cilacap. tuh harus di-subscribe. Benar. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.
bisa melepaskan. Kamu yang mengisi hatiku, walau mungkin terlalu cepat bagi kita berdua untuk mengatakan selamanya kita akan bersama, melewati segalanya yang dapat pisahkan kita berdua. Selamanya kita akan bersama, takkan ada keraguan kini dan nanti, percayalah. Tercipta untukku. kita akan bersama, Melewati segalanya yang dapat pisahkan kita